Saudara-saudara sekalian, Selamat sahabat, saya senang boleh beribadah bersama dengan umat Tuhan di Jemaat Caritas. Walaupun biasanya kita beribadah secara langsung, dan kalau datang ke Caritas, saya selalu ingat kita makan bersama di belakang ya. Dan selalu ada es campur, saya tidak tahu masih ada selalu es campur ya. Ya, biasanya beberapa kali apakah kebetulan atau tidak ya, ketika saya datang ke Caritas selalu ada es campur ya, selalu ada es campur. Kebetulan barangkali itu ya, atau memang sekarang sudah berubah barangkali jadi jus ya, jus asam supaya kebal COVID ya. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah bersama di Jemaat Caritas. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Tommy Wala yang sudah mengizinkan kita melayani ya. Karena hari Senin, kalau nggak salah ya, hari Senin atau hari Selasa, saya chatting kepada beliau, saya sampaikan apakah sesuai schedule saya akan melayani di Jemaat Caritas. Beliau sampaikan tentu, katanya gitu ya, tentu gitu ya. Dan karena banyak orang membuat versi ibadah setelah terjadi COVID-19, ada yang buat sekali 1 bulan mengikuti Hope Channel Indonesia. Kemudian sekali 1 bulan ibadah keluarga. Kemudian sekali 1 bulan ibadah conference ketika masih ada ibadah conference. Dan kemudian 1 kali 1 bulan baru ibadah bersama di jemaat. Itu makanya saya tanyakan Pendeta Tommy, dan ternyata beliau sampaikan akan ada ibadah. Dan ketika saya tanya apakah lewat Zoom, beliau sampaikan ya tentu beribadah tanpa rumit ya. Benar, ini beribadah tanpa rumit. Dan bahkan di Jakarta sudah ada mencanangkan ibadah gereja daringnya, gereja online. Itu sudah dicanangkan di Jakarta, gereja online. Dan memang dulu kita tidak berpikir seperti itu, tapi kenyataannya sekarang sudah terjadi ya. Terima kasih atas cerita anak-anak yang sudah disampaikan. Terima kasih juga atas doa yang sudah diberikan, teristimewa doa untuk saya. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas lagu pujian yang telah disampaikan untuk Tuhan pada hari Sabat ini. Saya ingin kembali share screen. Judul pembahasan kita saat ini dan sudah ada di buletin online Jemaat Caritas adalah saatnya untuk dewasa. Itu judulnya, saatnya untuk dewasa. Tahun 1993, saya menerima baptisan yang kudus dari hambanya Pendeta S. Pinem di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tahun 93 yang lalu, saya telah menjadi seorang Kristen Advent. Tiga tahun setelah itu saya langsung mengambil jurusan teologi di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara di Pematang Siantar. 4 tahun setelah itu saya menjadi seorang pendeta muda. Sekitar 7 tahun setelah itu saya diurapi menjadi pendeta. Tahun 2000, bulan 6. Dan sekarang 2021, bulan Mei. Artinya saya telah menerima pelayanan sebagai seorang pendeta
hampir 21 tahun. 21 tahun. 28 tahun saya sudah menjadi seorang Adventis. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saya sudah dewasa di dalam kehidupan rohani? Sebab sekarang kita tidak berbicara saatnya untuk dewasa, bukan berbicara tentang kehidupan jasmani kita. Kalau berbicara secara kehidupan jasmani, semakin panjang umurnya tentu dia sudah semakin dewasa. Ya, kalau dulu disebut semakin banyak uban di kepalanya, dia semakin dewasa. Sekarang nggak bisa lagi, karena kadang-kadang masih muda sudah ubanan. Kalau masih muda ubanan dengan uban alami masih normal. Karena kadang-kadang anak gadis sudah serasa tua karena dia senang rambutnya itu semi hitam, ya, hitam putih. Akhirnya kepirang-pirangan, seolah-olah tua, kan begitu. Tetapi kehidupan rohani itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau demikian, kita akan mengulas pada hari Sabat ini, saatnya untuk dewasa. Mengapa saya menyampaikan pekabaran ini? Waktunya untuk dewasa, saatnya sekarang untuk dewasa. Kita akan melihat pekabaran firman Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kalau dibaca dalam 2 Petrus pasal 3 ini berbicara tentang zaman akhir. Berbicara tentang akhir zaman. Berbicara tentang situasi apa yang akan terjadi menjelang kesudahan dunia dan segala isinya ini. Tapi Rasul Petrus berkata, sambil menantikan semua yang akan terjadi sehubungan dengan akhir dari segala sesuatu yang akan di dunia ini, kamu harus berusaha. Kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dan di dalam perdamaian dengan Dia, dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian, kedewasaan rohani itu apa? Kedewasaan rohani itu bagaimana kita tidak kelihatan bercatat dan tak bernoda di hadapan Allah. Jadi sejauh mana? Kalau sekarang diberikan kepada kita kertas, ya, kertas putih. Saya mau lihat dulu, ada orang muda di sini. Kalau orang tua ditanya agak nggak enak, ya. Kita lihat dulu di sini orang mudanya, ya. Siapa di sini orang muda? Dibuka dulu videonya, ya. Amir masih muda ya, atau rasa muda ini? Oke, brief. Di ujung-ujung, pendeta. Atau Gio. Kalau dikasih kertas putih, polos. Kemudian Tuhan yang suruh, bukan pendeta Tommy Wala, bukan pendeta Nixon, tapi Tuhan yang suruh. Namanya si brief atau Gio ini? Oke, brief. Brief, Pak Pendeta. Oke. Dikatakan brief. Ini kertas putih. Yoke juga ya, Yoke orang muda nih. Atau kelihatan muda? Muda ya? Oke, muda. Orang muda. Caritas, ini kertas putih, masing-masing diberikan oleh Tuhan. Lalu Tuhan yang berkata, sekarang catat di dalam kertas ini, mulai Januari 2021 sampai April 2021, catatlah dosamu di sana. Kira-kira brief bisa berisi berapa? Bisa penuh, Pak Pen. Bisa penuh ya. Yoke. Bisa. Itu Ibu Yoke. Ibu Yoke ya, tapi kelihatan muda ini. Oh, itu
Itu ada sinar dari surga dari belakang jadi kelihatan. Atau memang jemaat Caritas ini kelihatan muda selalu ya? Iya, iya. Amin, amin. Yang cendrawasih tahun itu anak-anak muda semua itu, anak-anak Papua. Wah, oh ya. Oke, yang Orang di situ. teman-teman orang muda dari Papua. Kira-kira diisi berapa banyak? Cendrawasih. Banyak kami. Terutama mami paling muda. Yang paling muda yang mami. dikasih oleh Tuhan, percaya atau tidak, kalau kita mau jujur sama Tuhan, ketika suruh Tuhan baik kepada orang muda maupun kepada orang tua, maka saya akan mencatat dosa saya mulai Januari 2021 sampai Mei 2021 ini. Tentu 1 lembar kertas putih kurang untuk mencatat semua dosa saya. Itu pasti. Apakah hubungan kita langsung kepada Allah? Atau hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan sesama sahabat kita, teman bisnis kita, teman kita bermain, olahraga, dan lain sebagainya. Seringkali kehidupan kita nggak dewasa, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan pada saat ini saatnya untuk dewasa. Kenapa saatnya untuk dewasa? Kita akan melihat sedikit gambar ini. Ya, tidak seorang pun ibu yang melahirkan bayinya, dia nggak suka anaknya bertahun-tahun tetap menjadi bayi. Tapi seorang ibu yang melahirkan bayinya, dia mau anak ini segera boleh duduk. Oh, dia nggak mau anak ini hanya duduk, tapi dia senang kalau anak ini beranjak, dia berdiri, dan kemudian dia mulai remaja. Oh, seorang remaja, kalau tadi mulai anak kecil hingga balita, ini masih kerinduan seorang ibu atau ayahnya. Tapi ketika dia sudah mulai remaja, remaja itu sendiri nggak mau, dia tetap menjadi remaja. Tapi dia mau terus bertumbuh dan dia ingin melepaskan baju putih birunya kalau dia itu sekolah di SMP. Dia mau menggunakan seragam putih abu. Oh, kalau dia sudah semakin dewasa, dia juga ingin melepaskan masa remajanya. Dia menjadi seorang anak muda yang sudah dewasa. Anak muda yang barangkali sudah lulus dari perguruan tinggi. Anak muda yang sudah mapan secara finansial. Dan bahkan anak muda yang sudah mampu membawa anak gadis orang lain, memperkenalkannya ke rumahnya, dan katakan kepada papi dan maminya, "Papa, mami, inilah calon mantu." Tentu demikianlah keinginan setiap orang tua dan setiap manusia di dalam pertumbuhannya. Kalau dilihat di slide gambar sebelah kanan, tentu kalau itu kembang, dia mau kembang ini bertunas, berkembang, berdaun semakin lebat, berpucuk, dan bukan hanya itu, akhirnya dia mulai memekarkan kembangnya, dan kemudian kembang itu boleh menyenangkan hati orang. Dan bahkan kalau itu tanaman pohon yang besar atau buahnya itu akan dipanen dan dimakan orang. Inilah gambaran kedewasaan manusia. Dan ayat yang kita telah baca tadi, saatnya kita harus bangun, saatnya kita harus dewasa, sebab kesudahan segala sesuatu akan segera. Dan sambil menantikan semuanya itu, kata Yesus Kristus melalui buku Petrus, kamu harus kedapatan dan berusaha untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat 48, dikatakan di sini, karena itu,
haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kedewasaan rohani itu adalah kehidupan yang sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna. Dan konteks Matius pasal 5 ayat 8 ini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna, adalah kehidupan manusia yang penuh dengan belas kasihan. Dalam Imam 4 pasal 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Hidup kita yang dewasa adalah hidup yang sempurna, penuh dengan belas kasihan. Dan hidup rohani kita yang dewasa adalah hidup kita adalah hidup yang kudus, yang tidak bercatat. Itu makanya dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 13, ayat yang sangat penting sekali. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang menjadi goal kita. Itu yang menjadi tujuan kita. Dan Tuhan rindu bahwa saat ini kita memiliki kedewasaan penuh, memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan di jemaat Caritas, masih adakah kita yang pernah kecewa terhadap Tuhan? Masih adakah kita yang pernah meragukan kebaikan Tuhan? Masih adakah di antara kita yang pernah mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita? Ingat, ketika kita masih mau mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita, kecewa terhadap Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya kita belum mengerti kasih Tuhan. Kita belum mengerti tentang kebenaran Tuhan. Kita belum memiliki kedewasaan di dalam Dia. Kita belum memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, waktunya buat kita tidak pernah kecewa terhadap Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak perlu lagi kecewa terhadap Tuhan. Apapun yang saya alami, kita alami saat ini. Itulah yang menunjukkan kedewasaan kita di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada puncak kebobrokan moral pada 3 zaman yang berbeda. Itulah yang menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini, yang dicatat dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30 dalam ayat responsoria yang saya kirimkan itu. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Ada kebobrokan moral yang terjadi pada 3 zaman yang berbeda dan terjadi pada zaman kita sekarang. Zaman yang pertama adalah zaman Nuh, yang sedikit banyaknya kita sudah pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan zaman Nuh memiliki tingkat kebobrokan moral yang sangat tinggi dan harus diselesaikan dengan air bah yang menimpa seluruh bumi ini. Zaman Nuh itu memiliki kebobrokan moral yang tinggi sekali. Dan kebobrokan moral yang terjadi pada zaman Nuh terjadi pada zaman Lot, yaitu Sodom dan Gomora, yang diakhiri dengan turunnya api belerang dari sorga untuk membakar kota Sodom dan Gomora yang telah memiliki kebobrokan moral yang sangat luar biasa ngerinya itu, sehingga harus diakhiri. Tidak ada solusi kecuali api yang datang dari sorga, yang harus mengakhiri zamannya Lot, yang harus mengakhiri kotanya Lot, yaitu kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan kebobrokan moral itu, yang memiliki dosa yang sama dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh. Dan peristiwa atau zaman berikutnya adalah zaman akhir, atau zaman di mana saya berada, zaman di mana kita berada, zaman menjelang Yesus datang. Saudara-saudara, memiliki tingkat kebobrokan moral yang sama, yang dicatat di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Dan Alkitab menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di zaman akhir menjelang Yesus Kristus datang, sebelum dunia ini diakhiri oleh kedatangan Kristus yang kedua kali, dan kemudian akan datang pada kedatangan Kristus yang ketiga kali. Maka sebelum Yesus datang yang kedua kali itu, maka peristiwa yang terjadi di zaman Nuh, di zaman Lot, atau di zaman Sodom dan Gomora,
adalah peristiwa yang sama. Itu makanya saya mengambil pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah saatnya untuk dewasa. Kenapa saatnya untuk dewasa? Bila mana Nuh tidak ditemukan dewasa, bila mana Lot tidak ditemukan dewasa, maka Nuh akan ikut tenggelam dalam lautan air bah itu. Dan Lot juga akan tenggelam, terbakar dalam api belerang yang datang dari sorga itu. Tetapi ternyata Nuh ditemukan oleh Tuhan dewasa. Lot ditemukan oleh Tuhan dewasa. Dan zaman akhir, saya ada di sana. Saudara ada di sana. Kita berada di sini pada zaman ini. Dan bila mana kita tidak ditemukan dewasa, maka kita akan mengalami kematian selama-lamanya. Sebab hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya tentang kasih karunia Yesus Kristus, yang boleh keluar dari kebobrokan moral itu, yang memperoleh kehidupan yang dibaharui dan diangkat ke dalam kerajaan sorga. Dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Bagi saudara yang memiliki Alkitab, saudara boleh membuka Alkitab saudara, apa yang dikatakan di situ. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Kemudian di ayat 28. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia itu menyatakan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara lihat di situ kata-kata yang selalu diulangi adalah mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Saudara-saudara, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Dan peristiwa mereka, saya sudah katakan tadi, Nuh diakhiri dengan air bah yang membinasakan. Zaman Lot diakhiri dengan turunnya hujan api dan hujan belerang dari langit yang membinasakan mereka. Tidak ada solusi kecuali hal itu akan datang. Dan Tuhan berkata di ayat 30, peristiwa yang sama akan terjadi pada zaman di mana anak manusia itu menyatakan dirinya. Yesus akan segera datang. Peristiwa apa yang terjadi? Oh, kebobrokan moral itu memiliki kebobrokan moral yang sama. Kita lihat ada apa? Kejahatan Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saya sengaja dengan warna merah. Sangat jahat. Jadi bukan hanya jahat, sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sudah lihat ini. Kemudian di pasal 18 ayat 20 dari Kejadian pasal 18 dikatakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Jadi kalau tadi itu sangat jahat di hadapan Tuhan, dan sekarang sangat berat dosanya terhadap orang. Sebab banyak keluh kesah orang tentang Sodom, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Saudara lihat ini, kejahatan apa yang terjadi? Sesungguhnya pelanggaran terhadap hukum hubungan dengan Tuhan dan hukum hubungan dengan sesama telah dialami oleh Sodom. Mereka jahat terhadap Tuhan. Jadi hubungan vertikal mereka sudah rusak. Hubungan horizontal mereka juga sudah rusak. Itulah keadaan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, bagaimana hubungan vertikal kita dengan Tuhan?
Bagaimana hubungan horizontal kita dengan sesama kita. Saudara-saudara, kita yang tahu apa kata orang tentang kita, saudara-saudara. Jadi, apa yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora? Hubungan horizontal dan hubungan vertikal mereka telah rusak, saudara-saudara. Dan dosa mereka sangat jahat, sangat berat dosanya. Itulah yang Alkitab katakan tentang keadaan Sodom itu. Lebih lanjut, Yehezkiel pasal 16, ayat 49 sampai 50. Alkitab berkata, lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Ini satu metafora yang dipakai di situ. Kecongkakan, makan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuannya. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Saudara-saudara, kalau sudah baca di dalam buku Keluaran, tidak ditemukan pernyataan ini tentang kejahatan Sodom. Tidak ditemukan. Tapi kitab Yehezkiel mencatat tentang dosa yang dialami oleh Sodom, sehingga Sodom harus dibakar dengan api belerang yang datang dari sorga. Di sana ada kecongkakan, saudara-saudara. Mereka berkelimpahan, tapi mereka nggak memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Itu yang terjadi. Sodom, congkak. Itu makanya jangan berikan anaknya Sodom, ya. Atau cucunya namanya si Sodom. Itu artinya congkak, saudara-saudara. Kecongkakan ada padanya. Pelit, gak suka menolong. Sebab makanan yang berlimpah dan kesenangan hidup ada padanya, pada anak-anak perempuannya. Tapi dia tidak mau menolong orang-orang sengsara dan miskin. Saudara, perhatikan, jangan pikir, oh kalau kita berbicara Sodom dan Gomora, ini hanya berbicara tentang seksual. Oh tidak. Berbicara tentang Sodom dan Gomora bukan hanya berbicara tentang seksual. Tidak. Nanti kita akan bahas itu juga. Tapi sekarang, kejahatan yang lain adalah kecongkakan. Menutup diri, tidak mau menolong orang lain, tidak memiliki karunia kemurahan. Tidak mau mengampuni orang lain. Tidak peduli terhadap orang-orang sengsara. Tidak peduli terhadap orang miskin. Mereka sombong, tinggi hati. Mereka melakukan kekejian kepada Allah. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Saudara-saudara, inilah situasi yang terjadi. Berikutnya, apa dosa yang paling menonjol dari Sodom dan Gomora itu? Saudara boleh buka Alkitab saudara dalam Kejadian pasal 19 ayat 4 sampai 5. Tapi sebelum mereka tidur, orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Apa yang mereka katakan? Di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Kalau sudah baca di ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai 3, telah dijelaskan di situ bahwa yang datang ke situ ada 3 orang laki-laki. Dan mereka minta 3 orang laki-laki itu untuk dipakai dalam terjemahan aslinya, supaya kami bersetubuh dengan mereka. Jadi bukan sekedar kami pakai, ini bahasa terjemahan yang apa namanya? Yang tidak vulgar. Jadi terjemahan yang vulgar adalah supaya kami bersetubuh dengan mereka. Siapa yang mereka mau setubuhi? Laki-laki. Yang mengerikan, orang-orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, tanpa terkecuali. Itu yang terjadi. Dosa penyelewengan seks yang terjadi. Dosa yang telah merusak dunia hingga hari ini. Orang tua, orang muda. Tidakkah perkara yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora terjadi hari ini? Kesombongan, tinggi hati, tidak peduli sama orang lain. Kejahatan yang selalu buah kehidupan mereka. Penyelewengan seks sudah terjadi. Jangan heran, di Amerika dan bahkan beberapa negara yang sudah mulai melegalkan pernikahan sejenis. Bahkan ini menjadi dilema kepada gereja kita.
Sebab gereja Masihi Tuhan hari ke-7 berkantor pusat di Amerika yang selalu menonjolkan hak asasi manusia itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dosa yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora. Lebih lanjut dikatakan, sama seperti Sodom dan Gomora dalam Yudas pasal 1 ayat 7. Dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Oh, yang dengan cara yang tidak wajar melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar dan harus menanggung siksaan api kekal. Kenapa? Yudas pasal 1 ayat 7 menjelaskan kenapa harus diakhiri Sodom dan Gomora itu dengan api neraka sebagai peringatan kepada semua orang. Buat saya, buat kita sekarang bahwa ini harus menjadi peringatan. Dan Tuhan sudah katakan bahwa peristiwa yang terjadi pada Sodom dan Gomora adalah peristiwa yang terjadi pada zaman ini. Dan bila mana terjadi hal itu menyatakan bahwa Kristus akan segera menyatakan dirinya. Dan tentu kita sudah katakan bahwa benar itu telah terjadi saat sekarang ini. Sekarang kita melangkah kepada kejahatan Nuh. Bagaimana dengan kejahatan Nuh? Dalam Kejadian pasal 6. Sudah lihat ini di ayat 2. Maka anak-anak Allah, bahwa anak perempuan manusia itu melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai oleh mereka. Apa yang saya mau garis bawahi? Nggak salah orang-orang muda. Ayat ini bukan melukiskan supaya kita mencari istri yang kurang cantik ya, atau yang sedikit cantik ya. Kalau kita bilang jelek itu menghina Tuhan sebagai pencipta. Ya. Jadi jangan pernah bilang manusia itu ada yang jelek, ada yang kurang ganteng ya. Semua cantik, ya, semua cantik. Jadi bukan berarti kita nggak boleh melihat yang lebih indah. Tapi dikatakan di sini, siapa saja yang disukai mereka. Apa artinya ini? Oh, ini perkawinan bebas ini. Perkawinan bebas, nggak peduli. Apakah dia sudah memiliki ikatan pernikahan? Tidak peduli. Apakah dia istri orang? Tidak peduli. Apakah dia sudah pacar orang? Nggak peduli. Apakah dia sudah tunangan? Nggak peduli. Tidak ada aturan sehubungan dengan perkawinan. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Bukankah itu juga terjadi zaman sekarang ini? Bukankah itu juga memiliki periode yang sama dengan zaman Sodom? Di ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Tadi kalau kita lihat dari zaman Sodom, kejahatan manusia itu besar. Sekarang juga kejahatan manusia itu besar. Dan segala kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba lihat ini. Saudara-saudaraku, segala kecenderungan hati, saudara-saudara, kecenderungan hati semata-mata membuahkan kejahatan. Oh, itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Pikiran manusia itu sudah selalu jahat. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah peristiwa itu terjadi sekarang? Kita lihat peristiwa zaman akhir. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata ini berulang-ulang, saudara-saudara. Baik pada zaman Sodom, zaman Nuh, dan zaman akhir. Berbicara tentang seks yang tidak benar. Zaman Nuh,
Kita sudah membahas tadi bahwa mereka nggak ada aturan perkawinan. Zaman akhir, mereka menuruti hawa nafsu. Matius 24 ayat 12. Bertambah kedurhakaan. Kasih semakin dingin. Mencintai diri sendiri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Inilah yang terjadi pada akhir zaman. Dan bahkan manusia itu menjadi hamba uang. Menjual dan membeli. Apa artinya? Hamba uang. Bisnis. Orientasi manusia sekarang ini uang. Jangan heran Kak Niko ketika kita di Adventurer, ya, di Pathfinder ada lagu anak-anak katakan, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, malam, uang. Begitu saudara-saudara. Pagi, siang, malam, uang, dan uang. Ada uang nggak? Wanipiro. Ini istilah yang sering dipakai. Wanipiro. Orientasi manusia sekarang hepeng, saudara-saudara. Money oriented. Itulah keadaan manusia sekarang. Berorientasi terhadap uang. Dan apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 26-30 telah terlaksana. Oleh sebab itulah saya mengambil judul khotbah waktunya untuk dewasa. Setelah Lukas pasal 17 ayat 26-30 menceritakan tentang peristiwa yang akan datang mengakhiri dunia ini, pena inspirasi juga mencatat hal yang sama dalam buku petunjuk diet dan makanan Anda. 152-154. Ellen White berkata, Yesus yang duduk di Bukit Zaitun memberikan instruksi kepada para murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang harus mendahului kedatangannya. Sebagaimana zaman Nuh, demikian juga dengan kedatangan anak manusia. Karena seperti pada hari-hari sebelum banjir, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan tidak tahu sampai banjir datang dan membawa mereka semua pergi. Demikian juga dengan kedatangan anak manusia. Dosa-dosa yang sama yang membawa penghakiman kepada dunia pada zaman Nuh ada di zaman kita sekarang. Pria dan wanita sekarang membawa makan dan minuman mereka sejauh itu berakhir dengan kerakusan dan kemabukan. Di dalam buku Kejadian, Keluaran, dan zaman Nuh, kitab Lukas, tidak kita temukan istilah kerakusan dan kemabukan, makan dan minum. Tapi Ellen White memberikan gambaran tambahan tentang peristiwa itu, kerakusan dan kemabukan. Sesungguhnya kalau kita baca petunjuk diet dan makanan Anda, Ellen White catat ada beberapa hal yang lain yang sangat signifikan yang saya tidak bisa tampilkan secara frase atau secara kalimat tentang ungkapan tentang peristiwa yang terjadi sehubungan dengan zaman Sodom, zaman Nuh, dan zaman akhir itu. Tapi saya bisa merampungkannya dengan beberapa kesimpulan. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, Lot, dan akhir zaman. Yang pertama, pemanjaan selera. Kerakusan, kebiasaan tidak bertarak. Makan makanan yang tidak menyehatkan. Sudah terjadi saat sekarang ini. Itu terjadi dulu pada zaman Nuh. Itu terjadi pada zaman Lot. Yang tidak dicatat secara keseluruhan dan secara gamblang seperti yang dicatat dalam tulisan Ellen White. Tapi rupanya apa yang terjadi pada zaman Nuh, pada zaman Lot, dan akhir zaman itu adalah pemanjaan selera terjadi.
tidak bertarak, kerakusan, makan makanan yang tidak menyehatkan. Yang kedua, pesta pora, mengumbar hawa nafsu, mesum, seks yang menyimpang. Yang saya tidak bahas lagi secara gamblang tentang itu. Tapi kita sudah memahami, itulah yang terjadi pada ketiga zaman itu. Yang ketiga adalah kemewahan. Ellen White bilang kemewahan, menyia-nyiakan uang dan menyia-nyiakan waktu dan kekuatan. Itu juga terjadi sekarang ini, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh satu postingan dari teman di grup WA. Dia bilang begini, sebenarnya ini bukan cuplikannya dia ambil juga dari YouTube barangkali. Dia bilang ini, aneh ini manusia gitu ya. Lembur bekerja siang dan malam, menabung dan menabung. Kemudian di akhir tahun dia akan habiskan semua uang itu hanya untuk berlibur, untuk kebahagiaan. Saya renung, benar juga ya. Sekarang saja kita pendeta walaupun tidak seberapa banyak uang, kita arisan lah ya, biar ada nanti liburan sama anak-anak. Kan itu cari kebahagiaan juga ya, itu ya. Cari kebahagiaan. Oh, benar juga nih. Tidak jarang kita liburan ke Bali. Bahkan orang Bandung, saya lihat orang-orang muda Bandung sudah liburan ke Singapura, Thailand, menghabiskan uang bisa sampai 10 juta. Kalau satu keluarga, 20 juta. Terus hanya lihat indah-indahnya Bali, habis 20 juta. Kemewahan. Membuang waktu. Orang-orang muda yang ada di sini, saya mau katakan, telah diteliti oleh Mendikbud. Setelah COVID ini, rata-rata anak-anak remaja itu 10 jam menggunakan gadget sekarang satu hari. 10 jam. Kalau itu belajar, syukur alhamdulillah. Ya, tapi kalau itu hanya menggunakan game online dan lain sebagainya, tidak sia-siakah kita menggunakan waktu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, yang keempat, menyenangi permainan dan kegiatan-kegiatan yang menumpukan moral. Suka games-games yang menumpukan moral. Permainan-permainan yang menumpukan moral. Itu terjadi pada zaman sekarang ini. Kekerasan. Kekerasan, hidup tanpa aturan. Kekerasan, hidup tanpa aturan. Kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terjadi kepada anak-anak. Kekerasan terjadi di mana-mana. Hidup tanpa aturan. Itu sudah terjadi sekarang. Yang keenam, berorientasi pada bisnis. Berorientasi kepada hepeng, saudara-saudara. Money. Manusia sekarang sudah berorientasi kepada bisnis. Tadi saya sudah bilang, kalau nggak ada uangnya, ya nggak jalan. Kalau ada uangnya, jalan. Itulah yang terjadi pada akhir zaman. Yang ketujuh, kejahatan menjadi kesenangan pria dan wanita. Oh, kejahatan itu menjadi kesenangan pria dan wanita. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau sudah kejahatan itu sudah menjadi kesenangan saya dan kesenangan saudara, kita bisa diakhiri dengan air bah atau api belerang dari surga. Billy Graham katakan, dengan melihat dunia sekarang ini, Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora kalau ia tidak datang segera. Ini bukan pendeta Advent ini, tapi saya kutip kutipannya ini karena luar biasa saya pikir kutipannya. Begitu yakin dia bahwa Yesus akan segera datang. Jadi kalau orang Advent nggak yakin Yesus akan segera datang, saudara-saudara perlu kita bertobat, saudara-saudara. Billy Graham saja, pengkhotbah terkemuka ini, dia bilang, dengan melihat situasi dunia sekarang ini, Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora kalau ia tidak datang segera. Kenapa? Itulah sebabnya, inilah waktunya untuk bangun dari tidur. Banyak orang seperti Terah meninggalkan Mesopotamia, namun mati di Haran sebelum tiba di Kanaan. Banyak yang mati dalam perbatasan sebelum kita tiba di Kanaan. Raganya meninggalkan Sodom, tapi hatinya terikat ke sana seperti istri Lot. Kita harus bangun dalam rohani kita sekarang juga, dan harus memiliki iman yang dewasa.
Kenapa Billy Graham harus katakan Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora kalau ia tidak datang segera? Sebab dia sudah melihat, Billy Graham sudah melihat apa peristiwa yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora. Peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh itu sudah terjadi sekarang. Dan dia punya keyakinan bahwa Kristus akan segera datang. Tapi jangan seperti Terah katanya, meninggalkan Mesopotamia, namun mati di Haran sebelum tiba di Kanan. Ayahnya Abraham, banyak yang mati di perbatasan sebelum tiba di Kanan, di lembah Sitim. Kalau sudah baca itu, perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan di lembah Sitim, ada banyak orang yang mati di situ. Dan saudara harus lihat itu. Kalau mau lihat itu di lembah Sitim, kenapa banyak mati di situ? Oleh karena di situ ada percabulan. Dan percabulan itu adalah kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan juga seperti istri dari Lot, raganya meninggalkan Sodom, tapi hatinya terikat di sana seperti istri Lot. Jangan juga kehidupan kita seperti itu. Kalau kita sudah keluar dari keduniawan itu, hati kita juga harus keluar, saudara-saudara. Kita harus bangun dalam kehidupan kita dan harus memiliki iman yang dewasa. Bagian terakhir, apa yang kita mau pelajari dari kehidupan Nuh yang saya bisa aplikasikan dalam kehidupan saya sekarang ini pada akhir zaman? Sebab Nuh bersama dengan istrinya, ketiga anaknya dan mentunya selamat. Lot selamat bersama dengan putrinya. Apa yang kita mau pelajari dari kehidupan dua tokoh yang fenomenal ini, yang luar biasa ini, sehingga mereka dibuat menjadi contoh peristiwa yang terjadi di akhir zaman? Kita akan lihat Nuh berjalan dalam kebenaran. Kejadian 6 ayat 9. Berjalan dalam kebenaran. Nuh peka terhadap amaran Tuhan untuk membangun bahtera. Peka terhadap suara Tuhan. Saudara-saudara, dia nggak menutup telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan bangun bahtera. Karena Tuhan yang suruh, dia bangun. Walaupun dia nggak mengenal hujan. Walaupun dia nggak mengenal air bah. Tapi Tuhan suruh peka. Telinga kita harus peka. Dia percaya dan taat. Kalau dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Dia termasuk orang beriman. Namanya dicatat di situ. Percaya dan taat. Dia menggunakan waktu yang ada. Berapa tahun berkhotbah? 120 tahun berkhotbah. Berkhotbah. Tidak ada hasil. Tidak apa-apa. Tapi dia gunakan waktu itu untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Dia sabar mengabarkan kebenaran. Sabar, saudara-saudara. Dalam Kejadian pasal 7, masuk dalam bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan katakan masuk. Masuk. Bawa binatang yang haram. Satu pasang, bawa. Tuhan bilang, bawa binatang yang halal. Masing-masing 7 pasang. Bawa. Masuk sesuai dengan perintah Tuhan. Seorang yang loyal, saudara-saudara. Seorang yang setia kepada Allahnya. Begitu percaya terhadap Tuhan. Kemudian, dia tetap berada di dalam bahtera itu. Sampai akhirnya Tuhan katakan keluar. Dan kemudian ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun Nuh sudah masuk ke dalam bahtera itu, tapi dia nggak bertahan di dalam bahtera itu, dia keluar dari bahtera itu, maka ia juga akan mati tenggelam
oleh air bah itu. Tapi dia telah menerima kasih karunia Tuhan dan mempertahankan kasih karunia Tuhan di dalam gerejanya. Dan dia tidak mau meninggalkan bahtera itu sampai bumi telah kering, kehidupan telah ada. Setelah burung dilepas, dan burung itu tidak kembali lagi, sebab sudah ada tempat atau pohon yang ia bisa tempat untuk bertengkar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekarang yang pernah menerima kebenaran Tuhan. Awalnya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Awalnya peka terhadap suara Tuhan. Tapi dia nggak sabar mengabarkan pekabaran firman Tuhan. Dia nggak mau bertahan di dalam kebenaran itu. Akhirnya dia mencoba keluar dari jendela. Dan kemudian apa yang terjadi? Sama seperti orang-orang yang mati oleh karena air bah sebelum air bah itu surut. Demikian juga mereka yang mati karena keluar dari bahtera itu. Tapi Nuh dan istri serta anak-anaknya tetap bertahan di dalam kebenaran. Itu makanya umat Tuhan harus tetap memiliki keyakinan bahwa kita ada di dalam bahtera yang benar. Bahtera yang telah diinspirasikan oleh Tuhan menjadi wadah sebagai benih Abraham menjelang kedatangannya yang kedua kali. Lot, 2 Petrus pasal 2 ayat 8, ia adalah orang yang benar dan saleh. Alkitab bilang, Lot adalah orang benar dan orang saleh. Saudara-saudara, kira-kira kalau di jemaat jemaat Caritas ini, pertama sekali saya kenal jemaat Caritas ini Pak Simatupang. Jadi, tapi saya nggak tahu dulu bahwa beliau orang Batak. Kami sama-sama mengikuti seminar di Trawas, sama-sama tidur menggunakan bolsak kecil, rame-rame di villa, mengikuti seminar roh nubuat waktu itu. Tidak begitu kenal. Saya pikir beliau orang Jawa, karena di mata saya orang Batak nggak ada seperti dia, lembut. Saya pikir begitu kan, cara bicara lembut gitu kan. Lama-lama saya tahu bahwa beliau orang Batak gitu kan. Sampai sekarang dalam benak saya, Pak Simatupang itu ya lembut. Lembut ya. Kalau saya, jangankan di mata umat, di mata anak saya, katanya saya terlalu keras katanya. Anak saya bilang, Bapak jangan terlalu keras. Bahkan khotbah pun jangan terlalu keras. Nah, itulah saya di hadapan anak-anak saya. Itulah Pak Simatupang di hadapan saya. Tentu saya tidak bisa kasih contoh satu persatu. 2 Petrus pasal 2 ayat 8, Alkitab bilang, Lot itu orang benar dan saleh. Rupanya orang yang benar dan saleh ini yang layak menantikan kedatangan Kristus. 2 Petrus pasal 2 ayat 8, sabar menghadapi perilaku jahat orang Sodom dan Gomora itu. Oh, dia sabar menghadapi perilaku orang Sodom dan Gomora itu. Walaupun semestinya dia harus meninggalkan orang Sodom ini. Tapi dia sabar. Dia ingin merubah orang Sodom dan Gomora itu.
Jadi tadi saya bilang jangan berikan nama anaknya si Sodom. Gantinya si Sodom, berikanlah nama anaknya si Lot atau si Sabar, gitu ya. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 3. Lot seorang yang ramah, suka berbuat kebajikan dan melayani orang lain. Saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, Lot tidak tahu ketika orang itu malaikat. Dia nggak tahu pada awalnya. Dia nggak tahu bahwa yang 3 orang itu malaikat. Tapi karena dia tahu kejahatan Sodom, kalau ada orang laki-laki yang datang, dan kalau dibiarkan tidak ada rumah untuk tempat mereka menumpang, maka orang ini akan diperlakukan tidak senonoh sehubungan dengan perkawinan sejenis. Kalau demikian, si Lot yang murah hati ini membuka pintu rumahnya, mempersilahkan orang itu datang, memberi mereka makan, melayani mereka sebagaimana mestinya. Bahkan paling ngerinya, ketika didesak supaya orang itu diberikan, dia lebih bagus memberikan anak gadisnya. Saudara-saudara, dia penuh dengan pengorbanan. Walaupun itu akhirnya tidak diberikan. Seorang peramah. Seorang yang suka menabur senyum. Saudara-saudara. Bukan menabur amarah. Suka melakukan kebajikan. Dan suka melayani orang lain. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara, kalau bacaan dalam tulisan Ellen White dikatakan itu, mendengar amaran dan menurut, saudara, Tuhan pegang tangannya. Tuhan pegang tangan si Lot supaya ia keluar dari Sodom itu. Dipegang tangannya, saudara-saudara. Ketika Tuhan pegang tangannya, maka ia tidak memberontak untuk melepaskan tangannya dari tangan Tuhan. Ia keluar dari Sodom dan Gomora. Menurut Kejadian pasal 19 ayat 19. Sesungguhnya ia menerima kasih karunia dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ellen White berkata, Allah memanggil kita untuk mengadakan kebangunan dan pembaharuan rohani sekarang. Saudara yang tahu kualitas kedewasaan kita sekarang level berapa? Saudara yang tahu. Saya tidak menjadi hakim kepada saudara. Dan saudara juga tidak menjadi hakim kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita yang tahu memiliki kualitas rohani yang bagaimana sekarang ini. Level berapa kita punya kehidupan rohani kita. Tapi Allah memanggil saudara dan saya untuk mengadakan pembaharuan dan kebangunan rohani. Kalau apa katakannya? Kalau hal ini belum terjadi, maka mereka yang suam rohani itu akan terus bertumbuh semakin menjijikkan di hadapan Allah. Sampai ia akan menolak mereka sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau pada zaman Nuh diakhiri dengan air bah, Lot diakhiri dengan api belerang. Zaman kita sekarang, kita bisa ditolak oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Dan tidak berhak melihat Putra Allah yang Maha Agung, Yesus Kristus, datang dari ufuk timur itu. Dan tidak berhak berkata, Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Hanya mereka yang telah memiliki kebangunan rohani dan pembaharuan rohani itu, yang menghilangkan suam-suam itu, yang berhak melihat kedatangan anak manusia itu, berhak untuk menyatakan kebenaran Tuhan itu. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, peristiwanya ini, supaya kamu tidak kedapatan bercacat dan bernoda di hadapannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah.
supaya jangan lagi menurut keinginannya. Jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Roma pasal 6 ayat 12-13 adalah ayat yang luar biasa. Supaya jangan lagi menurut keinginan dosa. Jangan menyerahkan anggota tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kelaliman oleh setan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang telah hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pada hari Sabat yang kudus ini, kita telah mendengarkan pekabaran firman Allah dengan judul Saatnya untuk Dewasa. Tidakkah saudara sekalian merasakan bahwa memang sudah waktunya kita untuk bangun dari ketertiduran kita? Sebab peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh, dalam Sodom dan Gomora itu sudah terjadi sekarang. Dan Kristus Tuhan kita itu akan segera datang. Tidakkah kita mengaminkan pekabaran firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, aku mau bangkit dan keluar dan tidak menginginkan tubuh saya dipakai oleh setan menjadi senjata kelaliman. Tuhan berharap karena pendeta Tommy Wala akan banyak orang yang bertobat. Karena saudara Octaviana, maka banyak orang yang bertobat. Karena saudari Helen Sagala, ada banyak orang yang bertobat. Karena Bapak Simatupang, banyak orang yang bertobat. Karena saudara Banyu, akan banyak orang yang bertobat. Ya, karena saudara keluarga Wibowo, banyak orang yang bertobat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan pula, kenapa kau murtad? Tidak di gereja Advent lagi. Saya kecewa sama pendeta Siringurimu katanya. Apa enggak sedih itu, saudara-saudara? Kalau sempat orang bilang, kenapa enggak ke gereja lagi? Kecewa saya sama pendeta Siringurimu. Percuma dia direktur pemuda Advent. Tapi sudah banyak pemuda Advent yang ditipu katanya. Coba kalau kira-kira begitu. Biarlah saya dan saudara menjadi berkat kepada banyak orang. Dan ketika saya menjadi berkat kepada banyak orang, Nuh dan Lot menjadi berkat kepada kita zaman ini, saat sekarang ini. Sebab Tuhan tidak lama lagi akan datang. Saya yakin itu. Tuhan tidak akan lama lagi akan datang. Jadi jangan kita pikir COVID-19 yang sedang merajalela di dunia sekarang ini. Jangan kita pikir ini hanya fenomena biasa. Tidak. Oh, ini adalah penggenapan dari nubuatan Alkitab. Yang harus mengajarkan kita supaya kita lebih banyak berserah kepada Tuhan. Tak sangka saya, saudara-saudara, Pak Tommy, pendeta Tommy, tak sangka saya sekarang harus kena COVID. Dulu, ketika COVID sudah sedang ditakuti oleh manusia, saya nggak kena. Sekarang malah sudah menurun di Indonesia, saya kena. Nggak ada, nggak saya sangka-sangka itu. Peristiwa yang terjadi di dunia sekarang bukanlah peristiwa biasa. Kalau buat orang lain ini fenomena alam, ini permainan politik, buatlah mereka itu permainan politik dan fenomena alam. Tapi buat umat Tuhan, peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini harus menginspirasikan kita bahwa memang kedatangan Tuhan telah di ambang pintu. Peristiwa dalam Lukas yang kita bahas tentang Lot, Nuh, dan akhir zaman yang telah dikuatkan oleh Ellen White dalam petunjuk diet dan makanan Anda 152-153 itu menyatakan bahwa Kristus akan segera datang. Kalau Kristus akan segera datang, sesungguhnya saya sedih. Pendeta Tommy sebagai gembala sedih kalau tidak semua umat Tuhan di Jemaat Caritas tidak masuk surga.
tapi saya bahagia. Pendeta Tommy sebagai gembala jemaat kita bahagia. Apalagi Yesus Kristus adalah juru selamat kita, itu bahagia. Kalau saya akan bertemu, kita akan bertemu dengan keluarga Aritonang di sorga. Kita akan ketemu dengan Pak Sardistorus di sorga. Kita akan ketemu dengan Saudara Amir Siregar di sorga. Kita akan ketemu dengan Ibu Yoel Ron di sorga. Dan kita akan ketemu dengan semua umat Tuhan di Jemaat Caritas di sorga. Yang rindu bertemu dengan saya di sorga, kita lambaikan tangan kita. Amin. Haleluya. Yang belum buka video saudara. Kita akan ketemu di sorga. Kita lambaikan tangan kita. Kita akan ketemu di sorga. Waktunya tidak lama lagi. Dia akan datang. Sampai bertemu di dunia yang baru di sorga. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tetapi yang pasti, jaminan Kristus buat saya, kita akan bersama-sama di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.